Di tahun politik pemerintahan Joko Widodo diberondong tudingan kriminalisasi atas kasus yang menjerat sejumlah pihak. Padahal Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan meminta agar kasus hukum yang tengah dialami oleh sejumlah orang tidak langsung dicap sebagai kriminalisasi. Dan untuk membahasnya lebih jauh telah hadir di studio tenaga ahli utama KSP Bapak Ali Mohtar Ngabalin. Pak Ali, terima kasih telah hadir bersama kami di studio. Pak Ali, kita berangkat dari pernyataan Pak Presiden pada saat kunjungan ke Ponpes Al Anwar di Rembang, Jawa Tengah. Beliau menegaskan tidak pernah kriminalisasi ulama maupun pihak tertentu. Kenapa kemudian Presiden kembali menegaskan hal ini? Ya, terima kasih Rara ya. Yang memang hari ini terus saja pihak-pihak yang saya sebut tidak bertanggung jawab. Itu pertama. Yang kedua memang yang menggunakan narasi-narasi kebencian, narasi-narasi yang penuh dengan fitnah. Undang-undang ITE itu Rara dibikin oleh DPR. Hakim menggunakan undang-undang ITE, polisi menggunakan undang-undang ITE kepada pihak-pihak yang menggunakan media sosial dalam menyebarkan berita kebencian, berita kebohongan. Yang memvonis hakim, yang melanggar mereka, yang membuat undang-undangnya DPR. Kenapa Presiden yang disalahkan? Artinya menurut Anda semua sudah sesuai dengan prosedur penegakan hukum? Karena kan begini Mbak, tidak mungkin polisi itu bisa melakukan tindakan-tindakan spekulasi atau bermain-main dengan undang-undang ini. Karena ada hakim, ada jaksa, ada pengacara pembela hukum, ada prosesnya. Jadi kalau dia benar-benar melakukan tindak pidana, ya kriminal, kan tentu diperiksa oleh polisi. Ada orang melapor, kemudian polisi memanggil, mengklarifikasi. Sebutlah Rocky Gerung, coba. Kan dipanggil, saya belum tahu apakah sudah dipanggil atau belum. Kan dipanggil polisi untuk melakukan klarifikasi. Kalau Quran itu fiksi, pada ayat mana, atau kitab suci itu fiksi, di mana? Apakah Tripitaka, Weda, Injil, dan Al-Quran? Tunjukin gitu. Tapi ada yang mengatakan, khususnya mengenai kasus Rocky Gerung ini kan merupakan kasus lama seperti itu. Ada pihak yang kemudian mengatakan hal itu. Oh, kasus sesuatu itu tidak berarti dia menelan waktu. Ini kan baru kemarin, setahun, 2 tahun, boleh saja. Kalau ada orang setelah dia mengkaji, dia menganalisa semua pernyataan, kemudian dia beranggapan dan berkeyakinan bahwa pernyataan ini merugikan banyak pihak, merugikan seseorang, merugikan kelompok, dia bisa melaporkan ini ke kepolisian. Pak Ali, tadi di awal Anda sempat mengatakan ada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Siapa yang Anda maksudkan? Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Artinya, kalau mereka menuduh bahwa pemerintah atau presiden mengintervensi atau istana mengintervensi, Presiden, pemerintah melakukan kriminalisasi. Bagaimana mungkin kalau polisi tidak terlibat untuk bisa menyelesaikan menggunakan kewenangan perintah undang-undang itu kan? Coba lihat itu di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 3 ayat 13 menjelaskan tentang kewenangan tugas pokok polisi melindungi, menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, mengayomi dan seterusnya, menegakkan hukum. Jadi kalau umpama ada yang melapor, kemudian ada yang bermasalah, apa dia harus berantam berdua di polisi harus mengambil tindakan. Ini ada pelaporan, wes Anda saya panggil, kemudian melakukan klarifikasi. Kalau sekarang saat ini ada pihak yang kemudian mengkaitkan perkara hukum ataupun perkara kejahatan ke ranah politik, bagaimana tanggapannya? Itu yang kita belum tahu, karena berkali-kali saya mengatakan bahwa perintah undang-undang polisi profesional, perintah undang-undang hakim profesional. Jadi kalau ada orang yang mengkait-kaitkan ini di tahun politik, cari bahan lain deh. Masa sih kucing ketabrak di jalan, kemudian ada kereta api tabrak kambing, nanti dibilang lagi presiden bersekongkol dengan lalu lintas, kemudian presiden lagi yang salah, pemerintah tidak becus. Tidak ada kan narasi dan diksi yang lain yang bisa dipakai. Masa sih semua masalah harus mereka tuduhkan kepada presiden? Padahal ini kan tudingan seperti ini memang ada kaitannya dengan tahun politik, menurut Anda seperti itu? Iya, karena tahun politik maka orang bisa menggoreng, orang bisa menggunakan segala macam alasan, diksi dan narasinya untuk bisa menuduhkan kepada presiden. Sebutlah seperti bagaimana mungkin kepala negara masih menggunakan lagi ulangi pernyataan-pernyataan itu, karena apa? Karena deras
tekanan kepada publik, kepada media sosial itu kan cukup keras terhadap begitu tidak adilnya pemerintah. Baik. Padahal nyata-nyata orang melakukan pelanggaran kriminal gitu. Baik, Pak Ali, ini mengenai berbagai macam tuduhan kriminalisasi yang dialamatkan kepada presiden, kepada pemerintah. Menurut Anda, apakah memang memiliki tujuan politik? Tidak ada tujuan lain kecuali tujuan politik. Di antaranya harus dimengerti bahwa Presiden Joko Widodo running lagi sebagai petahana. Saya dengan segala permohonan maaf memang tidak bisa masuk dalam membahas materi itu, tetapi ini adalah sebuah fakta yang harus bisa dikemukakan bahwa yang ada di tengah-tengah masyarakat itu adalah informasi tentang kerja-kerja nyata yang dilakukan oleh pemerintah, oleh presiden. Yang ada di informasi nyata di tengah dan di hati telinga masyarakat itu adalah presiden mengunjungi satu tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Mbak Rara, sepanjang sejarah Republik ini belum ada pemerintahan yang membangun bandara di Miangas. Miangas, di Wamena. Boleh dilihat, saya dengan segala permohonan maaf. Dari terminal bandara yang tidak bisa didarati dengan terminal yang sama seperti kandang ini, binatang sekarang menjadi sesuatu yang luar biasa. Baik, Pak Ngabalin, kembali pada segi hukum sendiri. Ya, oleh karena itu memang tidak ada cara lain yang bisa dilakukan kecuali adalah ujaran kebencian, fitnah, berita bohong yang harus dialamatkan kepada presiden, kepada pemerintah. Untuk apa? Untuk menjatuhkan kredibilitas presiden sebagai petahana. Oke, nah berbicara mengenai penegakan hukum, ada juga kemudian mengkritisi bahwa penegakan hukum ini memang harus adil, tidak berat sebelah, karena nantinya ini juga akan berdampak pada persepsi dan juga citra dari pemerintah itu sendiri dan presiden. Saya harus mengatakan bahwa sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara Indonesia, kita harus bangga kepada kepolisian kita. Kita punya polisi loh. Kita dalam hal penegakan hukum, dalam hal mengayomi, dalam hal melayani masyarakat, dalam hal keamanan dan perlindungan, keamanan terhadap ketertiban masyarakat. Kita punya Polri. Kalau bukan polisi yang kita percaya, yang kita banggakan, polisi apa lagi yang Anda mau? Apakah polisi tidur? Ataukah polisi negara lain? Nah, polisi ini kan oleh undang-undang saya kan katakan bahwa ini kan undang-undang memerintahkan kepolisian negara untuk profesional. Kalau polisi memanggil ada orang yang dilaporkan karena dirasa melakukan tindakan pelanggaran hukum, kan polisi tidak serta-merta melakukan tindakan untuk bisa menjatuhkan seseorang itu menjadi tersangka. Dan kan ada prosesnya, diklarifikasi apakah dari data-data awal, informasi-informasi awal, bukti-bukti awal cukup, dibawa, ditingkatkan. Artinya kalau memang ada keberatan, ada langkah-langkah hukum juga yang bisa diambil seperti itu. Mbak Rara, yang dibilang kriminalisasi itu adalah dari fakta tidak ada, dari ini tidak ada, kemudian dipaksa-paksakan. Ini kan polisi klarifikasi dulu. Yang pertama. Yang kedua, dia kan bawa ke mahkamah, ke pengadilan. Ada jaksa penuntut umum, ada pengacara, dan lain-lain sebagainya. Baik. Pak Ali Mohtar Ngabalin, terima kasih. Terima kasih.